menjadi hakimnya. Sebab aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kudengar dari Bapa yang telah aku sampaikan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang Anda mau menghakimi saya yang mulia dengan firman yang mana? Adakah yang mulia pernah berfirman agar kami manusia menyembah Anda? Oh tidak, Suma. Adakah yang mulia pernah berfirman agar kami ibadah minggu? Tidak, Bang Suma. Adakah yang mulia pernah berfirman agar kami tidak bersunat? Tidak. Adakah? Tidak, Bang Suma. Berarti kamu ini tidak melakukan kesalahan seperti si mata satu? Tidak. Saya percaya engkau adalah nabi, adalah rasul bagi Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Coba naik ke atas kepalamu itu. Tunggu. Coba naik kepalamu kameranya. Apa itu di atas? Saya mau lihat. Atas lagi. Jas hujan. Lagi di atasnya lagi. Tuh. Saya mau tanya. Itu lambang kemenangan siapa? Kan udah saya jawab Bang Juma. Oh, sekali lagi biar kita dapat hadiah mangkuk berwarna. Itu adalah lambang kemenangan siapa? Iblis. Ayo adindaku Yakobus. Yuk. Sini saya rangkul, saya peluk. Jangan kau mau jadi anak iblis. Peluk jauh ya. Peluk jauh. Iya, tapi emang Bang Juma, iblis kan pernah mencoba Yesus, makanya Yesus bilang kan, pintar. Sebab ada tertulis kau hanya menyembah Allahmu saja. Nah, pintar. Jangan menyembah Yesus, menyembah Allah saja. Ya itu kan sama aja sebagai manusia. Nah, disitulah kerja iblisnya. Kalian dikasih hadiah salib supaya kalian menganggap yang disalib itu adalah Tuhan untuk nebus dosa kalian. Kemenangan iblis adalah ketika mampu membuat anak keturunan Adam menganggap dirinya sebagai juru selamat. Berhasil nggak iblis ketika berhasil? Jadi yang menjadi juru selamat Anda itu Yesus atau iblis? Ya kalau ajarannya Tuhan Yesus juru selamat Bang Juma. Tapi yang dimaksud ini yang Anda terima salib ini, itu juru selamat Anda siapa? Yesus atau iblis? Nggak berani saya. Nggak berani ngomong. Nggak apa-apa. Bisik. Cuman kita udah. Yang lain nggak dengar. Apa? Siapa? Bisik. Siapa? Ya itulah, masih banyak misteri Bang Juma emang. Oh, kok misteri pula? Jangan tutup diri. Allah sudah memanggil. Ayo hambaku, kita gabus. Ayo tinggalkan ajaran yang membuat kau sesat. Kan gitu. Logika yang harus dipakai. Bang Juma, gimana? Tapi boleh nggak sih saya nanya Bang Juma? Oh ya boleh dong, masa nggak bisa?
Tapi di Hindu kan sama Tuhannya, sama menjadi manusia. Kenapa itu umat Islam nggak menentang gitu? Kenapa Kristen doang? Nah, karena orang Hindu tidak mengatakan pencipta langit dan bumi yang datang kepada nabi-nabi menjelma menjadi Krishna. Berbeda dengan Kristen. Eloa Abraham, Eloa Yismail, Eloa Yishak diajarkan menjelma menjadi manusia. Sudah begitu disebut Allah. Dan tugas Islam datang adalah untuk mensucikan Yesus dari orang-orang kafir. Kami tugasnya datang untuk membersihkan nama Yesus dari ajaran pagan. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami memuliakan dia. Gak boleh Yesus itu dibunuh, gak boleh. Masa iblis menang atas Yesus? Coba, Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 14 nomor 30? Tidak lama lagi Tidak aku banyak bersama lagi dengan aku berkata-kata dengan kamu, dengan kalian. penguasa dunia Sebab ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. siapa penguasa dunia? Penguasa dunia iblis. Iblis. Kata Yesus, apakah iblis berkuasa atas dirinya? Iya. Tidak. Baca dalil tadi. Penguasa dunia sedikit Mana? pun tidak. Yang tadi Yohanes Tidak 14 nomor banyak 30. lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, siapa penguasa dunia? Iblis. Apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Di sini dikatakan tidak. Tidak. Meskipun sedikit menurut Yesus? Iya, tidak berkuasa. Sedikit pun. Iya. Nah, jadi ketika iblis berusaha menyalib Yesus, berhasil atau tidak? Kalau membaca konteks ini mah harusnya nggak berhasil. Subhanallah. Tidak berhasil. Jadi yang disalib, mereka ingin membunuh Yesus tapi nggak berhasil, maka mereka men-setting pasukan mereka, anggota mereka, orang yang sudah dijerat mereka menjadi Yesus. Oke lah, saya gagal membunuhmu Yesus. Gagal aku membunuhmu. Ternyata aku hanya membunuh orang yang lain, tetapi aku akan menjadikan dia seperti engkau Yesus. Aku menjadikan dia seperti Yesus. Seperti kamu, aku jadikan dia. Dan Tuhan juga marah kepada para penyalib. Di dalam kisah KPR 2 nomor 36, seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Semakin jadi, iblis menjadikan yang disalib ini menjadi Yesus. Tuhan Elohim juga sama, menjadikan yang disalib ini menjadi Yesus untuk orang jahat. Maka iblis berkarya menjerat orang-orang di luar dari Yerusalem. Dosa kalian sudah ditebus dengan matinya Tuhan kalian di atas salib. Maka berbondong-bondonglah orang di hari Minggu menyembah kepada yang disalib. Padahal Yesus mengatakan, penguasa dunia yaitu iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Maka ketika iblis merasuki Yudas untuk membunuh Yesus, tidak berhasil. Ketika iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, tidak berhasil. Yesus melenggang dengan nyaman diangkat oleh malaikat ke langit, sementara yang disalib adalah Kristus lain. Begitu. Yesus tuh berarti ada dua pribadi ya, Bang? Banyak. Yesus itu banyak. Dan yang suci, yang kudus hanya satu, yaitu anak Maria. Yang lain banyak Kristus palsu, murtadin, ada yang sholat tahajud didatangin yang mengaku Yesus,
Ada yang lagi umroh katanya didatangi oleh Yesus. Palsu semua itu. Karena Yesus mengatakan Berarti saya Waspada. pernah mimpi tuh bertemu Yesus itu bohong apa gitu? bohong. Tuh. Itu bukan Yesus. Kenapa? Yesus mengatakan apa di dalam Matius 23 nomor 39? Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu? Semua lidah akan berkata dan memuji dia ketika dia datang di tengah langit. Semua manusia akan memujinya. Haleluya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Udah kayak pendeta aja ujungnya nih. Pendeta kan lama. Pendeta kan orientasinya tahu kan. Beda orientasi kami. Penguasaan materi juga kalah mereka. Begitu. Gimana? Bang Juma, cuman Masih kan masih mau simpan lambang itu di atas kepala? jangan bahas itu. Itu ikon saja Bang Juma. Ikon. Jadi Anda tadi sudah ada ini sudah mengatakan lambang itu adalah lambang iblis. Jadi kalau itu disimpan di gereja maka gereja disebut rumah. Waduh, jangan gitu lah Bang Juma. Harus jujur. Kebenaran itu Jangan, harus di ini harus. Maka gereja yang memiliki lambang itu adalah rumah. Janganlah ya. Cukup kita ada yang berdua tahu ya. Oke, kita aja berdua yang tahu. Makanya di dalam itu berkumpul orang-orang yang tidak bersunat, berkumpul orang-orang yang tidak jaga aurat, berkumpul orang-orang yang makan babi, tidak mandi tahir. Oke? Bahkan kalau di barat berkumpul orang-orang yang dicukur bulu jambutnya di situ. Iya, di perjanjian lama emang ada sih tempat bait suci itu harus Nggak boleh. bersih. Pintar. Cuman katanya itu mau perjanjian lama katanya. Kata siapa itu Sekarang perjanjian mah. lama? Sekarang mah Kitabnya tidak Yahudi itu disunat juga nggak apa-apa dari sunat. Kira-kira yang suka merubah firman Tuhan itu siapa? Yang suka Pendeta juga memutarbalikkan bilang firman. gitu. Ya udah, kira-kira yang suka memutarbalikkan firman Tuhan itu siapa? Nggak ada Bang Juma. Yang suka memutarbalikkan firman Tuhan itu siapa? Tuhan mengatakan jangan makan, dia mengatakan makan. Iblis. Jadi yang mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama adalah karena kitabnya orang Yahudi itu menurut Tuhan ulang Yeremia 31 sampai 33 Tuhan mengatakan begini. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Pertanyaan saya, yang Taurat ini perjanjian lama atau perjanjian baru menurut Tuhan? Perjanjian baru. Lalu siapa yang merubahnya menjadi perjanjian lama? Jangan ngomongin iblis aja sih Bang Juma. Ngeri bener. Iya, Al-Quran saya mengatakan itu wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu sebenarnya adalah iblis yang durhaka. Itu kalian tuh yang diceritain tuh. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis adalah orang-orang kafir yang membantu iblis untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Ayo. Pilih surga atau pilih Bang Juma neraka? pernah Lanjut. kan Bang Juma pernah mengatakan katanya Yesus itu akan apa sih mengingkari orang Kristen, itu gimana Bang Juma? Betul itu.
Makanya Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran saya menjelaskan itu. Apabila nanti wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu Al-Quran. Yesus akan mengingkari mereka yang telah menyembah Dia dan menolak pemujaan-pemujaannya. Kena terhadap Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami dulu bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa enggak kecewa kalau sudah ditolak? Jadi ayat itu Yesus kan mengatakan pada hari terakhir, ya kan? Hari terakhir itu artinya apa? Hari terakhir itu artinya adalah hari apa? Udah di atas langit. Betul sekali. Pintar. Jadi hari terakhir itu adalah hari terakhir manusia di luar surga, di luar neraka. Setelah penghakiman yang ada surga atau neraka. Nah, pada saat itu umatnya Nabi Muhammad berbaris di belakang Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa berbaris di belakang Nabi Musa, Nabi Daud, dan seterusnya. Para nabi akan mempertanggungjawabkan ajarannya di hadapan Allah kepada kaumnya. Makanya Nabi Isa ditanya, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Ini manusia-manusia cupu yang satu mata ini, manusia-manusia satu mata semua ini, itu kamukah yang mengajarkan dia untuk menuhankan dirimu? Yesus mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49. Jelas itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa, dari Elohim, dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas itu. Maka orang Kristen nanti pada hari terakhir di padang mahsyar itu bingung mau ke Nabi Muhammad barisannya tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad, mau ke Nabi Musa ditolak juga Nabi Musa, mau ke Yesus juga tolak. Akhirnya kemana? Berbaris di belakangnya Kristus bermata satu yang mereka sembah. Kalian akan berbaris di belakangnya Kristus. Ngeri amat Bang Juma nih. Itu fakta, itu real. Ya, Yesus mengatakan bukan? Pada hari itulah, pada saat kalian datang memohon pertolongan kepada Yesus. Yesus, dulu di dunia kami bernubuat pakai namamu loh. Tolong kami, tolong please. Kami bermujizat pakai namamu. Kami memujimu setiap saat. Mengusir setan pakai namamu, bernubuat. Pada saat itu, di saat tidak ada lagi pertolongan yang lain, Yesus menolak kalian. Apakah enggak hancur hati kalian itu? Aku mengenal pengikutku, kata Yesus. Yohanes 10:27. Pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Apakah Kristen mendengarkan suaranya? Tidak. Apa buktinya? Mana suara Yesus? Wahai orang-orang Kristen, sembahlah aku. Ada suara Yesus kayak begitu? Enggak ada. Yang ada adalah sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Itu suara Yesus. Mana suara Yesus yang kalian dengar ibadah minggu? Ada? Tidak ada. Mana suara Yesus agar kalian makan babi? Ada? Enggak ada. Mana suara Yesus agar kalian Natalan? Ada? Enggak ada. Mana suara Yesus agar kalian merasulkan Paulus? Ada? Enggak ada. Mana suara Yesus agar kalian mengkitabkan perjanjian baru, kitabnya orang Romawi? Ada? Enggak ada. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sholat, muridku sholat. Aku puasa, muridku puasa. Aku sunat, muridku mengikuti aku sunat. Semua yang aku lakukan dilakukan oleh murid-muridku. Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan.
Hari ini kami mengintip Kristen. Apa yang Kristen lakukan? Makan babi, makan anjing, makan biawak, makan kuda nil, makan popok, makan perakang. Suster ngesot pun kalau bisa dimakan juga. Adakah Yesus melakukan hal seperti itu? Enggak. Kami heran melihat Kristen ini. Heran, betul-betul heran. Mengaku pengikut Yesus, tapi cerminan dalam beragama tidak ada cerminan Yesus. Tidak ada cerminan Yesus. Yesus bersunat. Kalian suka kasih cincin di kulub. Kalian selalu mengaku murid Yesus, tapi yang kalian ikuti Paulus. Makanya siap-siaplah diusir. Diusir dengan catatan Anda tidak akan pernah mungkin diakui Nabi Musa, tidak akan mungkin diakui Nabi Muhammad, tidak akan mungkin diakui oleh Nabi Abraham. Satu-satunya harapan penolong hari ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, agar berbaris dalam barisan keselamatan juru selamat terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana nanti di padang mahsyar? Pada saat hari terakhir mau kemana? Yesus tidak mengenal. Tidak sunat. Minggir. Dalam tubuhmu banyak babi. Minggir. Kau menyembahku pada saat di bumi. Aku mati-matian sampai mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi gara-gara aku mengajarkan kepada mereka menyembahnya kepada Elohim saja. Kau sibuk malah menuhankan aku. Siapa yang ngajarin? Aku tidak mengenal kalian. Enyah. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Cari Tuhan lo yang kau sembah di hari Minggu. Cari dia. Siapa yang kau sembah rupanya hari Minggu? Kristus kan? Tuh, yang matanya satu. Sembah dia. Dan kau sembah aku. Aku sibuk menyembah kepada Tuhanku. Yohanes 4 nomor 22. Kalian menyembah apa yang kalian kenal. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal. Apa yang kami kenal? Yesus menyembah. Setiap malam aku beribadah bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhanku. Kau tahu itu, kau baca itu, kau dengar itu. Tapi kenapa kau justru menyuankan aku? Aku sibuk menyembah Tuhanku, kalian pula sibuk menyembahku. Kau pikir kau menyembah aku? No, kau tidak menyembah aku. Namaku yang dipakai oleh sibilisisis agar kalian bisa tertipu dan terjerat. Kenapa otakmu enggak berfungsi? Di saat aku mempraktekkan ibadah-ibadah, kenapa kalian tidak mencontoh? Kenapa justru kalian mencontoh orang yang mengatakan Kristus telah mati dengan jalan menjadi kutuk? Aku ini orang benar, aku ini orang kudus, aku ini orang suci, aku ini orang yang diberkahi Tuhan. Sebelum dunia ada, aku sudah dimuliakan. Kenapa kalian percaya ketika ada yang mengajarkan aku mati dengan jalan kutuk? Padahal kalau ingin dosamu dihapuskan, kau tinggal datang mengetuk pintu Tuhan. Ya Rabb, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, aku menyesal, aku bertobat, aku memohon ampun atas segala dosa-dosaku yang lalu-lalu. Tuhanmu maha pengampun. Kenapa kau harus mengandalkan darah manusia? Sementara kau mampu untuk berhadapan dengan Tuhanmu sendiri tanpa melalui perantaraan. Tuhanmu bukan tuli, Tuhanmu maha melihat, Tuhanmu maha mendengar. Tinggal kau ketuk pintunya. Ya Rabb, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan segala sesuatunya, aku hambamu yang kecil ini datang kepadamu, memohon kepadamu, bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau, dan bersaksi bahwa utusan terakhirmu adalah Nabi Muhammad. Udah selesai. Apa yang terjadi setelah kita menjadi Islam? Yesus kita muliakan, Yesus kita kenal sebagai utusan Tuhan yang suci kepada kaumnya Bani Israel. Yesus ini adalah orang benar, Yesus orang yang dikasihi, Yesus orang mulia. Tidak mungkin baginya ada cacat. Islam sangat memuliakan beliau. Kata Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 16 sampai 15, apabila roh kebenaran itu datang ke bumi, maka roh yang datang ke bumi itu hinggap kepada siapapun, maka dia, orang-orang itu yang dihinggapi Roh Kudus, akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus? Umat Islam. Siapa yang mati-matian? Yesus harus disalib, tidak boleh tidak disalib. Siapa yang teriak begitu? Ketika Kristen kemudian ada di kubu seberang dengan kubu yang berhadapan dengan umat Islam teriak, Yesus tidak disalib, Yesus tidak disalib. Kristen berteriak di ufuk sana, Yesus disalib, Yesus disalib, Yesus disalib. Kira-kira
Ini supporternya siapa ini Kristen? Kalau kami kan Allah ingin Yesus jangan disalib. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Umat Islam datang, Yesus tidak disalib, Yesus tidak disalib. Berarti mengagungkan, mendukung keinginan Allah agar jangan membunuh Yesus. Orang benar jangan dibunuh. Yesus jangan dibunuh, Yesus jangan dibunuh. Datang Kristen, Yesus harus dibunuh, Yesus harus dibunuh, Yesus disalib, yes, harus disalib, disalib, disalib. Kira-kira Kristen ini pendukungnya siapa? Ya, Pendukungnya karena siapa? setiap Pendukungnya siapa? Pendukungnya setiap siapa? khotbah di gereja itu tidak pernah Bang Juma yang diajarkan dan ayat-ayat Bang Juma tadi. Apa tujuannya tidak diajarkan? Supaya jemaat mati dalam keadaan menyembahi dalam nama Oh iya, jadi tidak pernah membawakan tentang ayat-ayat yang Bang Juma tadi bilang tuh, tidak pernah. Nggak mungkin lah, kosong jemaat siapa yang mau kasih duit? Ayo, Kayak itu sama halnya mengusir orang. tadi nggak pernah itu dibawakan pengkhotbah. Sekarang kalau misalnya Kristen dan Islam hidup sesama dengan Yesus, kira-kira yang berdiri di belakang Yesus membela Yesus agar tidak dibunuh siapa? Yang nggak mau dibunuh kan pihak umat Islam. Islam. Terus Kristen berada di pihak mana? Ya harus mati. Berarti di pihak mana Kristen ini? Aduh, pusing Bang Juma, aduh. terlalu dalam Bang Juma ini. Saya masih Memang bocah. harus kayak Bang gitu. Juma. Oh, masih bocah tapi cara nangkapmu bagus. Kamu lebih pintar menangkap daripada pendeta-pendeta bangkokan itu. Serius. Kamu masih polos. Masih polos. Hatimu masih belum terkontaminasi full dengan doktrin dogma. Iblis belum terlalu dalam menjerat dirimu. Kenapa? Karena otakmu masih berfungsi. Masih berfungsi. Iblis masih belum memegang hatimu. Itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ketika nanti hari penghakiman, Yesus memanggil Bang Suma. Bang Suma, kamu tahu aku adalah diutus oleh pencipta kita untuk turun ke bumi menjadi hakim? Tahu. Terus kenapa kamu tidak menuhankan aku? Kenapa kamu tidak percaya kepada salib? Saya katakan apa kepada dia? Saudara Yesus yang mulia, bukankah kau itu bukan hakim? Kaget dia pasti. Loh, dari mana kau tahu kalau aku bukan hakim? Maaf yang mulia Yesus, bukankah yang menjadi hakim itu adalah firman yang kau dengar dari Bapa? Loh, dari mana kau tahu itu? Aku membaca di kitab Yohanes 12 44 sampai 50. Wah, hebat kali kau Suma. Ya mau kayak mana? Tuhan kita memberikan saya otak dan saya gunakan dengan baik. Kau sendiri yang mengatakan, jika ada orang yang tidak mendengarkan perkataanku, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kudengar dari Bapa yang telah aku sampaikan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang Anda mau menghakimi saya yang mulia dengan firman yang mana?
Adakah yang mulia pernah berfirman agar kami manusia menyembah Anda? Oh tidak semua. Adakah yang mulia pernah berfirman agar kami ibadah minggu? Tidak Bang Suma. Adakah yang mulia pernah berfirman agar kami tidak bersunat? Tidak. Adakah? Tidak Bang Suma. Berarti kamu ini tidak melakukan kesalahan seperti si mata satu? Tidak. Saya percaya engkau adalah nabi, adalah rasul bagi Bani Israel. Saya beriman itu adalah bagian daripada rukun agama saya. Oh kalau begitu silakan Bang Suma. Allah kemudian ridha kepadamu untuk masuk ke dalam surga. Matius 5 nomor 19. Lolos. Dipanggillah Bom-Bom. Bom-Bom, kadia. Kadia. Kau kenal saya? Kenal yang mulia. Terus kenapa mukamu kayak ragu? Begini yang mulia. Saya dari tadi lirik-lirik dari jauh yang mulia. Apa yang kau lirik? Kau homo? Bukan yang mulia, jangan salah paham. Terus kenapa kau lirik-lirik saya? Maksud saya yang mulia, dari jauh saya sudah lirik-lirik tangannya yang mulia. Ada apa tanganku? Lu pikir gue pakai skincare? Enggak, saya cari bekas paku tapi tak ada yang mulia. Terus kenapa kau lihat kaki saya? Kau kayak nafsuan? Bukan yang mulia. Meskipun dulu di dunia ada sikit-sikit kayak gitunya, tapi di sini saya nggak berani yang mulia. Terus kenapa lihat kaki saya? Aku mencari bekas paku yang mulia. Lalu sama sekali aku tidak menemukan bekas paku itu. Bagaimana aku mau ke paku? Habis itu nyosor Yesus kan, nyosor apa? Bom-Bom lari ke depan. Diungkapnya, ditariknya kain lenan yang dipakai oleh Yesus. Kau mau memperkosa saya Bom-Bom? Bukan yang mulia. Aku ingin lihat pahamu, apakah ada tato? Karena di situ tertulis raja orang Yahudi. Apakah betul? Tidak ada tato-tatoan. Kami orang Yahudi dilarang pasang tato. Sembarangan saja kau. Berarti yang selama ini kami sembah. Oh, kamu menyembah? Siapa yang kau sembah? Ada yang mengaku Yesus yang mulia. Kau sembah dia? Ya. Kau pernah membaca di dalam kitabmu bahwa aku berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada iblis yang datang dengan memakai namaku? Pernah yang mulia. Terus kenapa kau menyembahku? Karena saya selalu beralasan bahwa yang dimaksud penyesat itu nanti di akhir zaman. Memang kucruklah kau itu. Aku bilang penyesat itu datang kepada muridku di abad pertama. Kenapa pula di akhir zaman? Jadi gimana sekarang yang mulia? Aku tidak mengenal kau Bom-Bom. Kau pembuat kejahatan. Kau menyembah siapa ketika di dunia? Anda, Yesus. Ada pernah kusuruh? Enggak ada sih yang mulia. Nah, terus nonotmu kenapa benjol begitu kepalanya? Bukan benjol ini yang mulia. Terus kulupnya menebal yang mulia, dari tadi berdiri nggak minum kopi. Berarti lu nggak sunat juga? Maaf yang mulia, enggak yang mulia. Karena di kota saya waktu di bumi dingin yang mulia, si Uco harus pakai selimut. Selimutnya sendiri. Lagian juga saya belum pernah pakai mobil yang mulia, kemana-mana pakai motor. Jadi si Uco juga aku suruh pakai helm juga, takut ditangkap polisi yang mulia. Kurang ajar. Jadi kau tidak bersunat? Tidak. Oh, kau bukan pengikutku. Kau bukan pengikutku. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Tapi dulu waktu di bumi aku selalu menyanyi lewat TikTok. Nggak ada nyanyi-nyanyian. Kau karang sendiri lagumu itu, orang nyanyi itu adalah Kidung Agung dari Daud. Kau bikin nyanyi-nyanyi sendiri. Emang siapa pencipta lagunya? Pales lagi suaramu. Orang itu masuk kunci Z, kau masuk kunci C. Salah kau. Hanya. Tapi yang mulia, saya juga bermujizat. Nggak ada cerita-cerita. Aku udah bilang waspadalah kepada Kristus palsu yang mampu bermujizat. Nabi-nabi mampu bermujizat. Kau enak kali kau. Jadi kembalikan aja aku di bumi. Biarkan aku jadi petani di bumi. Yang penting jangan neraka. Nggak ada cerita, nggak boleh lagi kembali. Kau pulang ke bumi untuk jadi pedagang kuaci pun tak bisa. Kau ke neraka sekarang juga. Yang mulia tolong, nggak ada tolong-tolongan. Kau di dunia paling jago mengaku anak Tuhan. Apa pula anak Tuhan? Anak kampret kau, anak kampret. Ngaku bukan hamba Tuhan, tapi kau hari Minggu ibadah juga, menyembah juga. Kepada siapa kau menyembah rupanya? Kepada siapa? Kau katanya bukan anak Tuhan. Bukan hamba Tuhan, berarti kau nggak menyembah Tuhan. Lalu ngapain kau hari Minggu? Kau sembah siapa?
sembah kepada Tuhan. Lah katanya kau bukan hamba Tuhan. Bodoh memang kau. Udah sana, pusarmu itu sudah kayak bola kasti besarnya. Udah sana. Nah, itulah nanti yang terjadi berdasarkan Yesaya Yohanes 12:44 sampai 50. Galak benar itu Yesusnya Bang Juma. Oh, dia hakim yang adil. Gak boleh, dia harus memisahkan antara kambing dengan serigala, antara domba dengan serigala. Harus. Mutlak gitu, nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak. Anak domba Allah Bang Juma. Siapanya? Kita ini kata. Lama inilah makanya Yesus mengatakan, maaf ye, aku tidak mengenal kalian. Oh kami domba apa makan babi? Domba itu makannya rumput. Yang makan babi itu serigala, bukan domba, kampret. Dibilang, oh iya juga ya. Jadi selama ini kau makan babi bukan domba. Mana ada domba makan babi? Perumpamaan. Perumpamaan gimana? Jadi kalau Iya juga. Jadi kalau ya, domba makan Iya. rumput ya. domba makan rumput. Seru juga Bang Juma nih orangnya. Oh iya dong. Tapi Gimana? dari tadi Bang Juma bawakan ayat-ayat sih emang nggak ada yang ngasal, nggak ada yang melintir ya, benar semua, udah dicekin semua di sini juga. Benar semua. Saya bacakan nggak ada yang sebuah salah. dalil. Saya bacakan sebuah dalil. Saya ingat dalil itu tertulis di Yohanes 10. Di Yohanes 10 data nomor 9. Bisa Anda baca? Ada nggak di situ? Ada. Nah, coba dibaca. Saya ingin dengar. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bagaimana? Menemukan daging babi atau rumput? Rumput. Bukan babi kan? Ketemu aja ayatnya parah. Oh iya, harus. Makanya kalau kawanan domba tidak bisa sekawanan dengan anjing, nggak bisa. Dengan serigala nggak bisa. Makanya kalau kita bicara Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh Yerusalem baru dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat. Nggak boleh. Yerusalem baru itu kan surga. Iya kan? Saya berapa Bang Juma? Ya saya 52 nomor 1. Mudah-mudahan saya benar. Padahal saya cuma tebak-tebak aja. Terjagalah. Baca. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Bisa nggak orang Kristen masuk ke dalam surganya orang Yahudi? Menurut dalil itu. Garuk kepala, garuk. Bisa lah. Garuk. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa karena Kristen tidak mungkin makan rumput. Kristen makannya daging. Maka Kristen bukan domba. Tetapi tampilan domba, cuman isi dalamnya adalah pemakan daging. Yang mana makan daging? Serigala atau domba? Ya serigala lah Bang Juma. Ya udah. Jadi yang Anda temani setiap hari Minggu itu bukan kawanan domba. Di Alkitab sebenarnya banyak ya larangan-larangan kayak gitu, kayak orang Islam juga ya. Cuman kok jauh dari ajaran yang kita ikutin. Sebenarnya Ya, karena lanjut. Gimana? Ya karena kan yang saya tahu kan setiap pengobat tuh nggak pernah bahas-bahas tentang begituan Bang Juma. Nggak pernah. Kalau dia bahas itu artinya ya bahaya. Iya, yang sering tuh biasanya ya Begini Dinda, oh, yang saya kasihi begini.
eh, Makanya Gerakan- Advent kan gerakan. tidak ini kan Advent ya. gerakan mengkristenkan dunia itu berawal dari Yahudi, Yerusalem, atau berawal dari kerajaan Romawi? Gerakan mengkristenkan dunia, apakah berasal dari kerajaan Israel atau berasal dari kerajaan Romawi? Gerakan mengkristenkan dunia. Romawi. Pintar. Silakan kamu bisa lihat Bible di Wahyu 12 nomor 9. Wahyu berapa? Baca Wahyu 12 nomor 9. Buka di Alkitab Sabda. Bisa pakai HP kan? Tar di kitab Sabda. Alkitab Sabda paralel Wahyu 12 nomor 9. Tar. Alkitab Sabda di TB. Wahyu 12. Bukan. TB. Bukan. Alkitab Sabda ketik di Google Wahyu 12 nomor Iya. 9 spasi paralel. Spasi paralel. Ya. Silakan. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke. Itu paralel ya, ada TB, ada TL, ada bis, betul? Ya, Ada angka di bawah. ada. Nah, coba klik angka 3625. Dunia. 3625. Ada kan dunia? Iya, terus Klik, tekan. Apa Udah. yang muncul di situ? Apa yang muncul? Oikomene. Ya, apa artinya? Coba baca di bawah. Eikomene. Yang Artinya apa? pelafalan ini apa Iya. gimana? Ke bawah ada terjemahan baru dan keterangannya di bawah. Yang Indonesia ini. Iya. Bumi yang dihuni, bagi bumi yang dihuni oleh orang Yunani dalam perbedaan dari tanah para barbar, kekaisaran Romawi, semua subjek Udah. kekaisaran seluruh bumi yang dihuni, dunia penghuni bumi, manusia, alam semesta dunia. Oke. Jadi di situ disebut yang dihuni oleh kekaisaran Romawi. Iya, Eikomene. Oke. Sekarang kembali ke terjemahan yang sebenarnya. Arti yang sesungguhnya adalah dan naga besar itu yaitu ular tua yang adalah iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh Eikomene, seluruh kerajaan kekaisaran apa? Romawi. Romawi. Tadi Kristen bermuara dari kerajaan Israel atau kerajaan Romawi? Romawi asal mula. Iblis dilemparkan kemana? Ke bumi, Di wilayah Eikomene. kekaisaran Romawi. Gimana? Kok pinter Bang Juma ya? Jadi iblis dari langit dilemparkan ke bawah untuk menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Dari sanalah kemudian dari cangkang tangan-tangan Romawi yang menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan tekanan harus mengikuti otoriter gereja, nggak bisa tidak. Siapa yang melawan gereja? Bunuh. Oke? Berarti itu tidak sesuai ajaran kasih itu. Pertanyaan terakhir. Udah berat Pertanyaan banget. terakhir. Pertanyaan terakhir.
ketika Adam diberi peringatan oleh Allah, wahai Adam, jangan kau makan buah pengetahuan, jangan kau dekati buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bila mana kau mendekatinya, memakannya, maka engkau akan mati hari itu juga. Betul? Ada perkataan begitu? Betul? Nah, iblis datang mengajarkan apa? Dengar. Wahai Adam, wahai istri Adam, sesungguhnya jika engkau tidak memakan buah itu, engkau tidak akan hidup yang kekal. Dan sesungguhnya bila mana engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan hidup kekal di Taman Eden. Iblis sedang mengajarkan ajaran apa ketika kita lihat dari permukaan? Dia sedang melakukan ajaran menyelamatkan atau tidak? Di permukaan, bukan misinya, tapi luarnya. Apabila engkau memakan buah pengetahuan, maka engkau akan hidup selama-lamanya di Taman Eden. Itu ajaran kasih atau bukan? Hidup kekal itu ajaran kasih atau bukan? Tunggu. Hidup kekal itu ajaran kasih atau bukan? Hidup kekal Ajaran kasih atau bukan? Ajaran kasih. Iblis datang mengajarkan ajaran kasih. Apabila engkau memakannya, wahai Adam, maka engkau akan hidup kekal di Eden dan tidak akan mengalami kematian. Itu kasih kan? Betul? Kasih enggak? Kasih. Orang kalau tidak menggunakan akal, percaya aja itu. Begitu dia makan, efeknya benar nggak hidup kekal di Eden? Efeknya? Enggak. Begitulah ajaran kasih yang Adinda maksud. Berarti bukan ajaran kasih, ajaran kasih di permukaan. Tapi begitu mati bertemu dengan Yesus, nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Betul? 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 Iya. Binasa enggak tuh? Iya. Binasa enggak kalau diusir Yesus? Lenyap Bang Juma. Lenyap. Padahal janjinya di permukaan adalah tidak ada keselamatan di luar Yesus. Jika Yesus tidak disalibkan, tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah hidupmu dan kamu akan hidup di dalam dosa. Itu di permukaan, sebagaimana iblis tadi di permukaan ajaran kasih. Begitu juga di gereja yang Anda maksud. Kok di gereja pengkhotbah nggak mengajarkan? Itu seibarat ular tua yang ada di Ganbi Eden, hanya mengajarkan di permukaan kasih, no inro. Tapi faktanya siapa yang bisa tahu? Yesus sudah menggambarkan itu, Al-Quran sudah menggambarkan itu. Kenapa saudara kami Kristen tidak mau ngeh? Karena hidup di Kristen itu serba enak, nikmat. Iya toh? Iya dong. Iya toh? Ya, iya dong. lempeng aja gitu. Yang penting Lempeng Yesus aja, itu juru selamat. Lempeng aja. Tapi begitu mati yang ada hanyalah penyesalan. Juru selamat udah mati. Selamat. Iya, tapi ternyata padahal ujung-ujungnya kan harusnya tidak mempercayai Yesus juga ya, harus diikutin juga ajaran. Ajarannya. Coba ke atas lagi, masih ada enggak? Kameranya ke atas, Cuk, masih. Masih ada enggak? Coba. Masih ada. Masih ada. Ada dulu cerita ini, Bang. Dinda, waktu saya masih SMP. Kawan saya bercerita, bukan saya. Dia lagi nonton film nakal, film orang-orang miskin. Tahu film orang-orang miskin yang tidak pakai baju, tahu? Sudah dewasa tapi nggak pakai baju, saking miskinnya. Laki perempuan bermain, laki perempuan lagi bermain, miskin dia, nggak ada baju sama sekali. Ngerti, paham maksud saya? Nggak tahu. Seorang laki-laki dan perempuan karena kemiskinan dia nggak pakai baju, berdua. Ya. Teman saya itu lagi nonton film gitu. Nonton video kayak gitu. Paham ya? Dia sandar persis posisinya samamu. Persis. Ya. Begitu dia nonton begini,
Tapi dia tidak melakukan tulisan manual, tangannya tidak mengetik, biasa aja gini. Wih, ini apa? Tiba-tiba menetes hujan dari atas. Dia tengok ke atas. Wih, apa yang terjadi? Apa? Yang di atas ikut nonton juga. Nangis. Bukan nangis, yang di atas nonton juga. Lebih duluan ejakulasi yang di atas. Itu cerita kawanku, itu cuma cerita. Benar tidaknya nggak tahu, karena dia kan kalau nggak salah waktu itu Katolik, gitu. Jadi aku bilang, wah masa kau ada-ada aja, masa kau cerita seperti itu? Cerita aja bang, cerita sendagurau, kata dia. Kira-kira menurut adik saya ini, yang di belakangmu itu melihat nggak? Kalau misalnya melihat atau itu kan sugesti doang cuma. Bukan, yang di atas itu masih melihat nggak dia? Iya melihat. Kalau Melihat kan? Dalam imanmu melihat kan? Jadi kalau kamu lewat malam-malam, dia matanya melirik gini. Benar nggak? ih serem. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kira begitu. Banyak. Itu cerita, itu pengalaman, cerita masa lalu, masa-masa kecil dulu. Tapi itu bukan sebuah kebenaran. Teman saya yang punya keyakinan itu hanya bercanda gurau aja, menganggap itu adalah sebuah cerita yang mungkin dipikirnya lucu, ya kan ya. Sama cerita. Iya. Ada pesawat helikopter, penumpangnya cuma 5, kapten, kopilotnya dengan pilotnya, kemudian ada penumpang 3. Penumpangnya itu ada pendeta, ada satpam, ada pramugari 1, kemudian ada anak SMA dengan pilot berempat. Jadi sampai di atas sudah pesawat helikopternya goyang, mati mesinnya 1. Jadi Pak Lamsen Naibaho, pendeta Lamsen ini bertanya, ada apa ini Pak Pilot? Wah maaf Pak Pendeta, ini pesawat sudah tidak bisa saya kendalikan. Waduh, bagaimana dong? Bagaimana ini? Pak Pilotnya bilang, ya sudahlah kita pasrah aja. Wah nggak bisa begitu, saya ada kebaktian, saya mau jemaat saya menunggu ini, saya harus selamat, nggak bisa tidak. Anak SMA juga bilang, wah saya masih SMA Bom, di mana Om? Terus Pak Bom bilang, enak kali kalian ini, saya belum makan sudah 2 hari, saya nak makan ini. Disikulah dia sama pilot, ini dari tadi makanan terus diurusin ini. Ini kita bisa selamat sebenarnya. Caranya gimana pilot? Kita ada parasut, kita kan ber5, cuman parasutnya hanya ada 4. Parasutnya cuma 4, kita ber5, kurang 1. Nah, apa yang terjadi? Keluarkanlah itu parasut di depan untuk terjun payung kan? Cuma 4. Pak Lamsen Naibaho, pendeta Lamsen ini, tiba-tiba dia ngambil tas, disimpan, langsung loncat dia duluan. Selamatlah dia kan? Selamatlah dia. Waduh, culas juga ini Pak Lamsen Naibaho, langsung loncat dia. Jadi kita 3, sisa 3. Terus menangislah Pak Bom dengan yang lain. Satu di antara kita harus mati. Biar kau aja ya dek, kamu aja ya, kau kan masih muda, belum ada anakmu, belum ada istrimu, belum apa-apa, kami ini ada istri. Terus anak SMA itu bilang apa? Pak Bom jangan khawatir, pilot jangan khawatir. Apa jangan khawatir, ini kita sudah mau mati. Pak Lamsen tadi loncat ambil tas sekolah saya, bukan parasut yang diambilnya. Aduh, matilah itu udah. Saking paniknya, buru-buru tas ransel anak SMA ini yang diambilnya. Bukan payung itu, bukan ransel payungnya diambil. Waduh, mati itu anak orang.
Aduh. Hancur opung. Dia sampai di bawah tinggal giginya, dagingnya udah habis di tengah jalan. Dihantam sama angin badai. Rupanya ransel SMA yang diambilnya, bukan tas payung. Nyangkut itu udah nyangkut. Jangkut di mana, orang ketinggian 3000 kaki, tinggal giginya nyampe ke tanah. Kalau ada pohon menyangkut Bang Juma. Allahu Akbar, Masya Allah. Gitulah maksudnya sekelumit cerita-cerita masa lalu waktu kita masih anak-anak kan ya. Jadi jangan diambil hati, itu hanya guyon saja, hanya candaan saja. Oke? Saya kira cukup untuk sementara. Kita sudah maghrib di sini ya, Adinda ya. Saya nunggu Terima renungkan kasih Bang Juma sama-sama. atas pencerahannya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kalau ada Iya. apa-apa naik lagi sebentar habis Isya Iya. insyaallah. Jangan lupa bertobat ya Bang Juma. Siap. Kamu enggak? Bertobat juga lah. Alhamdulillah, bertobat juga. Alhamdulillah. Oke, Udah Bang ada Juma, lagi? Assalamualaikum. Waalaikum. Wah, keren kali, Bah. Dah. Dadah. Sehat selalu ya. Waduh, ternyata Pak Pendeta. Payung yang diambilnya, bukan payung, tas ransel anak SMA. Terlalu takut mati. Padahal dia yang suka janjikan orang, sedikit lagi kamu hidup, sedikit lagi kamu masuk surga. Dia yang takutan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Lucu ya teman-teman. Mati dia, mati, terlalu takut mati, hanya mati juga. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas waktunya. Dan jika ada materi, kalimat, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terhadap saudara-saudara saya non-muslim, ketika ada kalimat yang kurang berkenan dari kebenaran yang saya sampaikan, saya minta maaf yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya. Apa yang saya sampaikan itu berdata, tidak saya karang, tapi ada datanya di dalam sini. Tinggal saudara-saudara baca, dalami, habis itu Anda pikirkan apakah yang saya katakan ini salah atau betul. Sebagaimana adik yang tadi masih polos, dia masih polos, belum terlalu banyak maksiat, masih berfungsi, otaknya masih sangat bercahaya dan hatinya masih sangat bercahaya. Dia nyaman diajak diskusi, belum ada api yang berontar-ontar di dalam dirinya, tapi dia mengikuti alur apa yang ada di Bible. Alhamdulillah, sampai dia berani mengatakan bahwa di pengkhotbah tidak pernah membahas ini. Begitu dia cek datanya, ada dalilnya. Kalau pengkhotbah itu kayak tadi, Yeremia 8 nomor 8, terus Mazmur 119 nomor 126, Taurat dirombak, pena palsu telah membuatnya menjadi palsu, berbohong, pena palsu telah membuatnya dusta, bohong. Itu dikatakan dan dipelintir kepada kepada penafsiran yang sama sekali tak ada hubungannya, dan bahkan jauh dibengkokkan dari yang seharusnya. Itulah tanda-tanda kalau di dalam dirinya itu sudah ada bara api yang menyala-nyala. Adik tadi alhamdulillah cahaya ya, nur yang ada dalam dirinya masih ada. Semoga beliau bisa mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara-saudara muslim saya minta maaf juga ketika ada candaan yang kurang berkenan terkait dengan tadi. Itu hanya cerita, meskipun cerita tapi kan kasihan juga Pak Lamsen ya kan gitu ya. Tapi untungnya Pak Lamsen tidak mendengarkan.
Kalau Pak Lamsen mendengarkan pasti dia teleponnya saya, karena selalu dia hampir tiap hari dia kirim link YouTube ke Bang Suma, Pendeta Lamsen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih atas gift-giftnya, love orange-nya, kemudian tap-tap layarnya dan posting ulang teman-teman sekalian yang di YouTube. Terima kasih banyak semuanya, Masya Allah. Kalian semua luar biasa. Dan di YouTube ini tak henti-hentinya memberikan dukungan, dan juga yang ada di TikTok. Teman-teman yang multi, khususnya yang Kristen, habis Isya temui saya di sini. Kita akan kembali membahas, memperbincangkan apakah salib itu adalah komedi putar. Jadi komedi putar ini adalah candaan maksudnya ya. Jangan Anda salah persepsi terhadap apa yang menjadi tulisan. Maksudnya candaan. Apakah itu hanya senda gurau? Apakah itu hanya sesuatu yang menjadi mainan saja? Karena mengingat Yesus begitu serius, Yesus begitu menekankan, Yesus begitu tegas mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi terkait dengan penyaliban terhadap orang benar. Ketika saudara menjadikannya sebagai jalan keselamatan, tadi ada yang lugu itu, yang polos tadi, bukan lugu tapi polos tadi. Ketika kita berbicara tentang penyaliban itu karya siapa dan Kristen berada di kubu mana, itu terurai semuanya. Itu terurai semuanya dengan lugasnya. Bercanda tapi itu mengena. Kenapa? Karena permainan hati, kalbu dan juga dalil seperti itu teman-teman. Jadi ini pertanyaan, apakah salib itu adalah candaan atau salib itu adalah komedi putar, atau benar-benar salib itu menyelamatkan? Nah, saudara kita Kristen lah yang punya kewajiban untuk menjelaskan itu. Silakan habis Isya kembali ke sini, kita berdiskusi. Demikian sahabat, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang mau naik helikopter 5 orang? Mau? Parasutnya cuma 4. Mau? Daftar, hubungi Pak Lamsen ya. Bye bye. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.